Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan melanjutkan pada contoh 3. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Campuran yang A, 2 gelas perasan jeruk dan 3 gelas air putih. Campuran B, 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Campuran D, 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan kalian. Nah, jadi dari keempat campuran ini manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Nah, sebenarnya dari uji coba ini bisa kita lakukan perhitungan. Nah, mari kita hitung campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat. Kita lihat dari campuran yang A. Jadi untuk yang A ini terdiri dari 2 gelas perasan jeruk dan 3 gelas air putih. Jadi cara menghitungnya, nah karena di sini perasan jeruknya ada 2 gelas, berarti 2 per. Nah, jumlah banyak gelas dari kedua campuran ini berarti 2 gelas ditambah 3 gelas per 5. Jadi 2 ini merupakan perasan jeruknya, 5 ini campuran dari keduanya. 2 gelas ditambah 3 gelas sama dengan 5 gelas. Dikalikan 100%. Nah, sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 per 5% sama dengan 200 bagi 5 sama dengan 40. Jadi untuk campuran yang pertama kekuatannya itu 40%. Kemudian campuran yang B. Campuran yang B ini 5 gelas. Perasan jeruknya ada 5 gelas, berarti 5 per, nah jumlah gelasnya. Nah, jadi 5 gelas ditambah 9 gelas air putih. 5 tambah 9 sama dengan 14. Dikalikan 100% sama dengan 5 kali 100 sama dengan 500 per 14% sama dengan 500 dibagi 14 sama dengan 35,7%. Nah, untuk yang B kekuatannya itu 35,7%. Sekarang yang C. Campuran yang C. Yang C itu 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Jadi perasan jeruknya dulu, di sini ada 1 gelas, berarti 1 per banyak gelasnya. 1 gelas dan 2 gelas menjadi per 3 kali 100% sama dengan 1 kali 100 per 3%. 100 bagi 3 sama dengan 33,3%. Ini untuk kekuatan yang campuran C. Sekarang yang campuran D. Untuk campuran yang D, 3 gelas perasan jeruk, berarti 3 per banyaknya gelas. 3 gelas ditambah 5 gelas menjadi 8 kali 100% sama dengan 3 kali 100, 300 per 8%. 300 dibagi 8 sama dengan 37,5%. Nah, dari hasil perhitungan ini bisa kita simpulkan
Manakah yang paling kuat perasan jeruknya atau persentasenya paling besar? Jadi yang paling besar adalah yang 40%. Nah, 40% itu adalah campuran A. Jadi campuran A adalah campuran yang memiliki rasa jeruk yang paling kuat. Nah, ini untuk pembahasan contoh 3. Sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 1. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda yang lain. Nah, ini adalah tabel pohon-pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Ada di sini nama pohon, tingkat kepunahan, tinggi meter dalam meter, kemudian diameternya itu dalam sentimeter. Nama pohonnya di sini ada damar, ulin, kemudian kayu hitam, Sulawesi, gaharu, dan ramin. Nah, gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang A. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Jelaskan. Nah, sekarang untuk mengetahui jawaban Anton itu benar atau salah untuk yang A. Jadi yang A katanya Anton itu diameter ramin terhadap ulin. Jadi ramin dibandingkan dengan ulin. Ramin di sini diameternya berapa? Diameter ramin. Ramin diameternya ini 20. Kemudian diameternya ulin diameternya 120. Nah, diameter ramin dan ulin 20 banding 120. Sekarang kita sederhanakan. Nah, nolnya bisa kita coret 01 atas, 01 bawah. Kemudian 2 dengan 12 sama-sama dibagi 2. Yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2, sama dengan 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi ramin dibandingkan dengan ulin adalah 1:6. Jadi betul pernyataan dari Anton. Kemudian pertanyaan yang B. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Jadi di sini kita fokusnya ke damar dan gaharu tinggi. Jadi yang B itu tinggi. Tinggi damar. Kemudian tinggi gaharu. Tinggi damarnya adalah tinggi damar 65. Kemudian tinggi gaharu 40. Nah, jadi selisihnya berapa ini? 65 dan 40 ini selisihnya berarti kita kurangi. 65 dikurangi 40, jadi 25 selisihnya. Nah, jadi katanya Ria selisihnya adalah 25, berarti benar. Jadi apa yang dikatakan Ria itu benar kalau selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25, karena di sini 25. 65 dikurangi 40 sama dengan 25. Untuk soal yang C, Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 keliling damar. Apakah benar? Nah, mari kita hitung di sini. Yang kita bandingkan adalah keliling ulin dengan keliling damar. Jadi untuk yang C, yang kita bandingkan adalah
keliling ulin kita bandingkan dengan keliling damar. Nah, keliling ulin dan keliling, nah jadi fokusnya ke keliling. Keliling di sini yang kita hitung adalah keliling lingkaran karena di sini ada diameter. Nah, untuk keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi d. D-nya itu diameter, nah ya. Jadi keliling ulin pi d, kemudian keliling damar juga sama karena sama-sama lingkaran, jadi pi d. Nah, sekarang untuk mempermudah ternyata di sini kan ada yang sama, pi-nya itu kita coret. Nah, kita hilangkan, berarti tinggal diameternya. Nah, untuk mempermudah perhitungan. Nah, sekarang tinggal kita lihat untuk ulin itu diameternya berapa? Ulin diameternya 120. Kemudian damar ini diameternya 150. Nah, sekarang kita sederhanakan. Nolnya kita hapus, kita coret, yang ini juga kita coret. Jadi tinggal 12 dan 15. 12 dan 15 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4, 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi keliling ulin dibandingkan keliling damar adalah 4 banding 5. Maka kalimatnya menjadi keliling ulin itu sama dengan 4/5 kali keliling damar. Apakah ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Leni? Nah, katanya Leni adalah keliling ulin sekitar 3/4. Nah, ternyata di sini adalah 4/5. Maka apa yang dikatakan Leni adalah masih kurang benar. Itu untuk yang soal C. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream. Hanya 220 siswa yang memilih haikal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Yang A, terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Yang B, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih haikal dengan rasio titik-titik banding titik-titik. Jadi di sini ada 2 kondisi di mana 780 siswa memilih full cream. Jadi yang kita bandingkan di sini adalah siswa yang memilih full cream dan yang memilih haikal. Jadi nomor 2 full cream. Yang memilih full cream ada 780 dan yang memilih haikal itu sebanyak 220. Nah, pertanyaan yang A. Untuk menjawab yang A, di sini kalimatnya adalah terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Jadi, karena di sini kalimatnya itu titik-titik lebih banyak siswa. Nah, yang kita cari adalah selisihnya. Selisih dari full cream dan haikal. Jadi, selisihnya. Yang A itu selisihnya. Jadi selisih dari full cream dan haikal. Selisihnya berapa? Untuk menghitung selisih itu nilai tertinggi kita kurangi dengan nilai terendah. Jadi 780 dikurangi 220. Maka selisihnya sama dengan 780 dikurangi 220 sama dengan 560 siswa. Jadi terdapat 560 siswa lebih banyak yang memilih full cream. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih haikal dengan rasio atau dengan perbandingan. Jadi kita bandingkan antara yang memilih full cream dengan haikal.
Jadi full cream kita bandingkan dengan Haikal. Yang memilih full cream sebanyak 780, yang memilih Haikal sebanyak 220. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 atau nolnya kita coret atas 1 bawah 1, tinggal 78 dan 22. 78 dan 22 ini sama-sama dibagi 2. Yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2. 78 dibagi 2 sama dengan 39. Kemudian 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi perbandingan antara full cream dan Haikal adalah perbandingannya 39 banding 11. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 2. Nah, soal selanjutnya, misalkan kalian menemukan soal seperti ini, tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Di sini yang A ada beberapa pecahan atau di sini perbandingan. Jadi 6/18 sama dengan titik-titik per 21 sama dengan titik-titik per 27. Kita disuruh mengisi titik-titik yang belum ada ini. Nah, jadi kalau misalkan menemukan soal seperti ini, nah, misalkan Bapak tulis lagi di sini. Nah, yang diketahui di sini adalah 6/18 sama dengan titik-titik per 21 sama dengan titik-titik per 27. Nah, pertama kita fokuskan ke ini. Di sini ada 6 dan 18. Nah, 6 dan 18 ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi 6, 18 itu sama-sama dibagi berapa? Bagi 6. Nah, 6 bagi 6 kita taruh di sini. Nah. 6 bagi 6 sama dengan 1. Kemudian 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, kalau kita temukan bentuk paling sederhana dari yang sudah kita ketahui, yang sudah diketahui ini, sekarang kalian fokusnya ke ini. Jadi yang ini kita abaikan. Nah, sekarang kalau sudah, nah untuk mengisi yang ini kita fokuskan di sini. Nah, sebenarnya di sini ada banyak cara. Nah, jadi misalkan kita fokus di sini. 3/21 karena di sini diketahui ada 21. 3/21 itu dikalikan berapa, Nak? Jadi 3/21 itu dikalikan 7. Nah, kalau yang 3 ini kan di bawah posisinya 3 kali 7 sama dengan 21, maka untuk mengisi ini, maka yang ini 1 juga dikalikan 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi di sini 7. Nah, harus sama. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21. 1 kali 7 sama dengan 7. Atau cara lainnya seperti ini. 21 dibagi 3 kali 1. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, gitu, itu cara lainnya. Kemudian untuk mengisi ini sama dengan yang tadi, 3/27. 3/27 itu 3 supaya menjadi 27 dikalikan berapa? Dikalikan 9. Jadi ini 3 kali 9 sama dengan 27. Maka yang atas juga dikalikan 9. 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, jadi ya, titik-titik yang belum diisi adalah 7 dan 9. Kemudian contoh lagi. Di sini misalkan yang B itu, nah di sini per 20, kemudian yang ini per 25, yang ini 6/30. Jadi yang diketahui adalah 6/30. Kita disuruh mengisi titik-titiknya ini yang belum diketahui. Nah, sama dengan yang tadi. Jadi yang diketahui ini kita sederhanakan. 6 dan 30 ini sama-sama dibagi 6.
6 bagi 6 sama dengan 1, 30 bagi 6 sama dengan 5. Nah, ini fokusnya sekarang kita, karena ini adalah bentuk paling sederhana. Sama dengan yang tadi, untuk mengisi ini, jadi di sini 5. 5 ke 25 itu dikalikan berapa? Dikalikan 5. Jadi, karena ini 5 kali 5, maka yang atas juga 1 kali 5. Berarti di sini 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian untuk mengisi ini, kita lihat di sini 5 ke 20. 5 supaya menjadi 20 dikalikan 4. Berarti yang atas 1 kali 4 sama dengan 4.